Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, pada hadis ke-8 disampaikan an Ibni Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, sampai mereka bersyahadat mengucapkan dua kalimat syahadat, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minhi dima'ahum wa amwalahum. Jika mereka sudah bersyahadat, maka jiwa mereka, nyawa mereka dan harta mereka terjamin illa bihaqqil Islam, kecuali berdasarkan hak-hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah. Hisab amal tergantung kepada Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadirin rahimakumullah, poin pertama yang kita ambil dari hadis ini adalah Islam itu mengajarkan kesungguhan. Kita disuruh untuk sungguh-sungguh di dalam mengelola hati, menahan nafsu, agar kita istiqomah di dalam amaliyah agama. Kita juga diseru untuk sungguh-sungguh di dalam memberdayakan akal otak kita, penalaran kritis, penalaran kreatif, agar kita punya prestasi ilmiah. Kita juga disuruh untuk bersungguh-sungguh di dalam menambah pengalaman, meningkatkan keterampilan, agar kita memiliki kesiapan hidup dan tidak menjadi beban di tengah masyarakat. Maka jihad, ijtihad dan mujahadah akan selalu menjadi salah satu simbol indikator kita sebagai seorang muslim yang berusaha untuk bersungguh-sungguh baik di dalam olah hati, olah pikir maupun olah fisik. Lalu yang kedua, hadirin rahimakumullah, bahwasanya ajaran Islam itu holistik dan universal. Jika kita melakukan analisis SWOT terhadap perjalanan hidup manusia, tentu kekurangan, kelebihan, tantangan maupun problem yang dihadapi oleh umat manusia selalu berbeda-beda. Akan tetapi Islam itu sholihun likulli zaman wa makan. Dengan demikian Islam selalu menghadirkan solusi bagi setiap masalah yang dihadapi sepanjang perjalanan hidup manusia. Sebagai contoh adalah menyangkut sholat. Solusi yang ditawarkan oleh Islam itu bersifat ta'abudi dan juga ta'akuli. Misalnya menyangkut sholat tarawih. Kita tahu bahwa sudah ijma' bahwa kalau sholat zuhur itu 4 rakaat. Tapi kalau menyangkut sholat tarawih belum ada ijma'. Dari sini bisa dipahami bahwa salah kalau kita mengatakan sholat tarawih 8 rakaat sesuai sunnah, yang 20 rakaat menurut pendapat ulama. Keliru. Dua-duanya sama-sama sesuai sunnah. Yang 8 rakaat sesuai sunnah menurut pemahaman Imam As-Sun'ani, penulis dari As-Subulus Salam, kitab Subulus Salam, Imam Al-Mubarakfuri dan juga Al-Albani. Sedangkan yang mengatakan tarawih 20 rakaat juga berdasarkan hadis, berdasarkan sunnah menurut Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan juga Ibnu Taimiyah. Maka dua-duanya sesuai sunnah, sesuai dengan hadis mangkoma Ramadhana imanan. Mana yang kita imani, itulah yang kita lakukan. Namun dua-duanya sama-sama berdasarkan sunnah. Dulu Sayyidina Umar awal-awal melakukan sholat tarawih 8 rakaat. Tapi per rakaat yang dibaca adalah surat Al-Mi'un.
surat yang jumlah ayatnya ratusan, mulai dari surat Al-Anfal sampai As-Sajdah. Bisa dibayangkan satu rokaat membaca surat Al-Kahfi, rokaat kedua membaca surat Toha, surat Maryam, lanjutannya surat Toha, lanjutannya surat Al-Anbiya dan sebagainya. Namun karena melihat masyarakat merasa berat dengan satu rokaat menyelesaikan satu surat yang panjang, maka Sayyidina Umar mengubah ijtihadnya, menambah jumlah rokaatnya menjadi 13, namun ayat-ayatnya dikurangi menjadi 50 sampai 60 ayat. Namun ternyata masyarakat juga merasa keberatan. Akhirnya berubahlah angka menjadi 18 rokaat. Jumlah ayatnya menjadi sekitar 20 sampai 30 ayatan. Sampai pada satu titik akhirnya Sayyidina Umar melakukan sholat tarawih yang totalnya 23 rokaat, yaitu 20 untuk sholat tarawih dan 3 untuk sholat witir. Ini mencerminkan bagaimana Sayyidina Umar, walaupun sholat itu adalah ta'abudi, namun pada saat yang sama Sayyidina Umar itu menggunakan pendekatan ta'akuli. Beliau berijtihad bagaimana agar umat muslim ini tetap mampu menyemarakkan malam-malam di bulan suci Ramadan. Maka polanya adalah, hadiri rahimakumullah, kalau kita memilih rokaat yang pendek, pastikan yang kita baca adalah ayat-ayat yang panjang. Namun kalau memang kita sudah memilih rokaatnya banyak sampai 20 rokaat, maka sebaiknya kita juga membaca yang wajar tanpa ada kesan kita terlalu cepat. Yang terpenting, hadiri rahimakumullah, dua-duanya berdasarkan sunnah, sehingga tidak wajar jika satu kubu dengan kubu yang lain mengaku lebih sunnah daripada yang lain. Lalu poin berikutnya adalah menyangkut zakat. Zakat ini mencerminkan bahwa Islam itu ajaran yang humanis. Pada saat yang sama, ajaran Islam itu juga ekologis. Zakat itu humanis karena memberikan kontribusi nyata, terutama bagi para mustahik zakat. Kita tahu zaman sekarang data yang menunjukkan tahun 2023, orang miskin Indonesia saja sudah hampir 25 juta. Itu baru yang terdata, belum yang tidak ada datanya. Maka hampir 10% orang miskin. Namun dengan adanya zakat, maka disitulah nilai-nilai humanis yang bisa diberikan Islam melalui zakat. Pada saat yang sama, ada bagian-bagian dari zakat itu yang bersifat ekologis, seperti perkebunan dan pertanian produktif. Apabila ada orang punya pertanian buah-buahan, sayur-sayuran, lalu mencapai nisab, maka mereka ini wajib untuk mengeluarkan zakat. Kita lihat, hadiri rahimakumullah, di Indonesia ini banyak sekali lahan kosong, jutaan lahan kosong. Pada saat yang sama, jumlah petani menurut sensusnya 66% itu usianya sudah 45 tahun ke atas. Dan petani yang hanya punya sawah atau bidang garapan 1.500 meter persegi, mereka lebih banyak menjual tanahnya karena tidak akan menguntungkan kalau bertani. Di dalam Islam ada istilah ihya'ul mawat, jangan biarkan lahan itu kosong. Kalau lahan kosong, maka berarti ekologisnya itu semakin berkurang. Sebuah contoh kecil, hadiri rahimakumullah, dalam sebuah film dokumenter disampaikan bahwasanya Belanda itu bukan negeri pertanian. Ada seorang petani yang mereka itu memiliki lahan yang dalam 1 tahun panennya 1,5 juta selada. Akan tetapi karena di sana terkendala musim, kalau terjadi musim gugur mereka tidak bisa lagi bertani. Maka mereka berkreasi dengan teknologi, dengan menggunakan cahaya LED sebagai pengganti sinar matahari. Maka mereka mampu bertani sepanjang tahun, full 12 bulan. Yang semula penghasilannya adalah 1,5 juta selada, berubah menjadi 10 juta selada. Hal ini menunjukkan ketika seseorang benar-benar merawat, mereka ini benar-benar melakukan ihya'ul mawat yang didukung dengan kecanggihan teknologi, maka yang terjadi adalah
meskipun mereka bukan negara agraria, bukan negara pertanian, akan tetapi mampu menyuplai makanan, sayuran, dan sebagainya ke negara-negara lain. Maka bisa kita bertanya kepada diri sendiri, berapa banyak petani yang ada di Indonesia, berapa banyak lahan kosong yang ada di Indonesia. Padahal kalau lahan-lahan kosong itu diisi petani-petani banyak, maka akan ada pos-pos daripada pertanian maupun perkebunan produktif yang nanti wajib dikeluarkan zakatnya. Satu catatan lagi hadirin rahimakumullah, menurut Basnas disepakati bahwa apabila seseorang punya gaji bulanan sekitar 6,8 juta bruto kotor, maka dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Kalau dalam waktu 1 tahun total penghasilannya mencapai 82 juta, mereka pun juga wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Maka dengan demikian adanya zakat ini mengajak kepada kita di satu sisi bersifat humanis dan di sisi lain juga ada nilai-nilai ekologis. Dan sebagai penutup hadirin rahimakumullah, hadis tadi juga mengajarkan tentang upaya preventif dan juga promotif. Upaya preventif dalam bahasa agama disebut saddud dzari'ah. Dalam hadis jelas, siapa yang menuduh orang lain zina, maka dia dipukul 80 kali. Siapa yang mencuri, dipotong tangannya. Siapa yang melukai orang lain, dikisos. Sehingga dengan demikian orang merasa aman. Harga dirinya terjamin, hartanya terjamin, jiwa raganya juga terjamin. Bisa kita bayangkan hari ini, banyaknya ada cyberbullying yang disampaikan bahwa 1 dari 10 korban cyberbullying mereka ingin berusaha untuk melakukan bunuh diri. Hal ini menunjukkan tidak adanya perlindungan terhadap mereka sebagai korban-korban perundungan. Demikian halnya dengan kasus-kasus yang lain, perampokan, pencurian, dan yang lain-lain. Bahkan ketika ada orang dirampok, lalu membela diri, lalu dia membunuh orang yang merampoknya, justru malah menurut hukum dianggap salah. Ini adalah menunjukkan bahwa hukum yang ada di Indonesia ini masih belum preventif menjaga dari apa yang seharusnya dijaga, yaitu jiwa raga, harta, dan juga harga diri umat manusia. Namun Islam menjaga yang demikian itu dengan sebaik-baiknya. Walhasil dengan kita mempelajari hadis ke-8 ini, semoga di satu sisi kita punya jiwa perjuangan, kita punya sifat ijtihad, mujahadah, dan jihad. Yang kedua, mari kita selalu kembangkan di satu sisi adalah ta'abudi, meningkatkan ibadah kita, namun juga kita juga menggunakan ta'akuli, berijtihad kreatif demi kepentingan bersama. Dan juga yang ketiga adalah mari kita menanamkan kepedulian kepada lingkungan dan juga kepada manusia. Dan pada akhirnya mari kita jaga harga diri, jiwa raga maupun harta sesama muslim. Lebih-lebih kalau kita mampu mengembangkannya. Semoga dengan kita mampu mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalam hadis ke-8 ini, kita benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.